Kalau saya dulu itu awal mulanya saya main Vector, Mas. Dulu main Vector, main Ocean, terus semenjak perkembangan kesini Lobet mulai rame, saya akhirnya mainnya Vector, beranjak sekian tahun, muncul yang teman-teman bawa yang namanya, ya kalau saya bilang dulu belum mengenal yang namanya konslet, Mas. Benar. Tahunnya itu saya Burung kacau. Burung bunyi terus. Itu kan dulu itu belum ada kelas namanya ya lobet umum apa gimana, itu lobet Vector pun semuanya ya satu kelas. Terus kesini kok banyak teman yang mengambil kesimpulan apa, entah itu kata dari mana, entah itu apa, kok jadinya lobet konslet gitu, Mas. Ya alhamdulillah saya pertama kali pegang konslet alhamdulillah dikasih pada tahun sekitaran 2016 apa ya, Mas? Sekitar 2016 dulu betina, Mas. Betina Lutino, saya kasih nama Barokah. Awal mula saya pegang. Itu jenengan itu sendiri tuh karena banyaknya burung-burung keluaran dari Banjar yang konslet atau belajar dari suhu-suhu Banjar? Ya, awal mula saya itu ya main ke sana kemari. Terus ya apa namanya, dulu ya sempat saya main ke tempat si A, main ke tempat si B, terus persepsinya kok beda-beda semua, cara penerapannya beda-beda semua. Ya tak ambil kesimpulan, Mas, ya sambil saya memahami penerapan dia, si A kayak gini, si B kayak gini, ya apa namanya, dia nggak mengajari, yang penting kita mau memahaminya, insya Allah ya kita jadi sedikit-sedikit punya ilmu lah, Mas. Ya alhamdulillah nyampe sekarang ini mungkin dikasih rezeki sama yang di atas, ada beberapa di rumah, Mas. Keuntungannya Mas Dayat sendiri itu banyak ya, sangat banyak. Pertama, banyak mengenal suhu-suhu konslet di area Banjar. Dan kedua itu dekat, mau belajar itu nggak bingung. Bagi pemula-pemula yang mau belajar kan bingung jauh, paling lewat media sosial gitu. Nah sekarang saya mau tanya, pertama kali datang ke tempatnya siapa, Mas Dayat? Kalau saya pertama kali datang ke tempat Mas Heri Purnomo. Heri Purnomo, suhunya Banjar itu. Itu di sana dikasih pejangan apa? Apa langsung belajar atau gimana? Enggak, Mas, kalau dia kan apa namanya, orangnya pendiam, Mas. Ya saya inisiatif sendiri, Mas. Di sana main dari pagi mungkin bisa nyampe larut malam. Ya dianya nggak bilang kayak gini, cuma saya lihat cara penerapan dia, kasih makan apa, cara rawat dia, jemur, pas nyemprotnya apa gimana, cara mandi, cara penjodohan. Ya kurang lebih saya main ke sana ya hampir, ya bisa dikatakan hampir setiap hari, Mas, saya di sana. Ya bisa dikatakan ya mungkin sama Mas Herinya itu bosan lihat muka saya lah kayak gitu, Mas. Tapi yang namanya ilmu itu kalau kita nggak ada niat untuk menekuninya tersebut, ya mungkin gimana ya, Mas, jadinya setengah-setengah loh, Mas.
Iya benar. Karena pertama udah punya niat sendiri ya. Nah. Kita nggak tanya langsung, tapi kita lihat cara dia merawat gitu. Iya mas, iya. Sekali. Nah, tadi kan Mas Dayat sendiri bilang 2016 sudah punya lovebird. Siapa namanya? Barokah. Barokah. Sedangkan Mas Heri kayaknya mau ke 2017. Enggak mas. Kalau Mas Heri awal mula itu 2013-an apa ya mas? Sudah lama berarti ya? Cuma beritanya baru ke up 2017-an ya? Awal mula kalau Mas Heri itu kan pertama kali muncul itu Gendewo. Kalau nggak Gandring dulu apa ya? Gandring dulu. Nah, kalau nggak salah Gandring dulu baru Gendewo. Habis Gendewo itu muncul lagi Condet. Lovebird fenomena semua di Indonesia ya? Iya. Dia udah merajai kancah nasional dan kolosal piala itu. Jadi Purnomo ya. Apa ada ke tempatnya suhu lain selain Mas Heri, Mas Dayat? Ya, kalau saya main ke sana kemari, Mas. Terus ya. Apa lagi contohnya? Contohnya main ke tempat Om Darsono. Terus ke tempat Mas Irfan Adi. Irfan Adi itu ya. Ya, sambil nyuri ilmu lagi tentunya. Ya kan. Curi-curi. Penerapan setiap orang kan beda-beda mas. Dari tempat Mas Heri sama Om Darsono sama Mas Irfan pun cara penerapannya beda-beda mas. Jadinya kan saya bisa ambil kesimpulan dalam satu lovebird sama lovebird yang lain itu karakternya berbeda mas. Jadinya penerapannya itu udah beda. Jadinya di situ saya ambil kesimpulan sendiri, nggak dikasih tahu apa gimana. Ya mungkin kayak gini, ya tak coba. Alhamdulillah mas, ya seiring berjalannya waktu lah mas, semua nggak ada yang instan. Iya benar. Nah dari semua itu mas, berarti Mas Dayat itu main ke tempat 3 suku itu ya? Itu kan sudah dapat ilmu banyak gitu. Alhamdulillah mas. Dari beberapa kali main ke situ sampai sekarang itu Mas Dayat sudah mempraktekkan di rumah dan udah ada yang jadi sampai berapa burung? Ya kalau dihitung burungnya sih saya kurang paham sih ya mas. Ya kalau yang kelihatan sih ya ada beberapa lah mas. Udah laku apa gimana maksudnya? Gimana mas? Udah laku apa gimana? Ya ada yang laku udah baru setengah, ada yang laku udah jadi mas. Oh masih bahan dan ada yang udah jadi, maksudnya seperti itu. Nah tentunya kan kalau dapat ilmu seperti itu kan bisa berbagi buat teman-teman Mas Dayat, supaya pemain pemula itu juga bisa melebarkan sayap, tentunya buat yang masih baru terjun gitu loh Mas Dayat. Bisa menjadi ya kalau menurut saya sih ya yang penting kita itu jangan takut, jangan minder. Ya untuk bertanya, apalagi mainlah ke tempat teman-teman yang udah yang udah lama terjun ke dunia kayak gituan. Ya insya Allah dia nggak ngasih tahu pun ke kita, yang penting kita memahaminya, cara penerapannya apa gimana, itu pun ilmu mas. Yang penting kita ya pandai-pandailah kita mencermati dia yang sudah tahu dulu mas. Nah itu keuntungannya bagi Mas Dayat, bagi yang mereka yang jauh-jauh dari tempat suhu seperti itu kan bingung, paling lihat dari YouTube, media sosial yang lain gitu loh Mas Dayat. Nah mungkin kan di sini saya bikin video ini, Mas Dayat bisa berbagi ilmu untuk para pemain yang baru-baru terjun gitu loh. Mas Dayat sekarang begini, dari 3 suhu lovebird yang pernah Mas Dayat belajar, tentunya kan rawatan beda-beda dan ya hampir ada yang sama gitulah. Ya. Dari 3 itu Mas Dayat sudah dapat ilmu. Kesulitannya apa Mas Dayat selama merawat lovebird sendiri, mengolah gitu? Kalau untuk selama ini kesulitan yang paling sulit yang pernah saya alami ketika betina itu habis nelur, macet bunyi, kembalinya lagi ke vector mas. Ya itu agak sedikit mumet sih mas. Ya gimana ya mas, awal mula udah enak, udah jalan lapangan, udah ya bisa dikatakan udah gimana ya, udah 90% lah mas. Begitu dianya nelur, kadang kok saya bingung, kadang durasinya jadi hilang, terus kadang juga kembali lagi ke
factor. Kembali lagi ke factor, terus kencang terus apa gimana. Ya di situ saya mulai inisiatif mau nanya Mas. Ya tanya ke sana kemari. Intinya ya pada intinya bertanya gimana caranya agar si Lobot itu mau jalan lagi. Ya kalau jalan lagi sih ya tergantung sama yang di atas lah Mas, mau ngasih rezeki lagi apa enggak. Gitu. Ya intinya mau kendor lagi lah gitu. Tapi berarti selama ini Mas Dayat itu kebanyakan pegang betina atau jantan udah ada? Kalau yang ini jantan. Oh itu malah jantan. Kalau dulu itu kebanyakan yang betina Mas. Kalau untuk kesulitan lo berjantan sendiri itu seperti apa Mas Dayat selama ini? Ya kalau selama ini yang saya alami sih pas proses penjodohan Mas. Untuk yang pertama itu pas proses penjodohan. Kadang burung udah gacor, siang malam gacor. Cuma pas saya pasangin kok tiba-tiba ngedrop, malah macet bunyinya, nggak jadi bunyi. Terus ya sempet bingung juga Mas, kok kenapa sih ya burung udah gacor, setelah saya pasangin kok tiba-tiba ngedrop. Terus saya main ke tempat teman, bertanya cara penjodohan sih gimana ini itu. Terus ya akhirnya seiring berjalannya waktu ya mungkin sedikit demi sedikit saya udah mulai paham Mas. Ya alhamdulillah bisa dikatakan udah sedikit bisa lah Mas. Paham. Memang banyak kesulitan bagi para pemula itu, burung jantan yang udah gacor itu langsung main dijodohkan Mas Dayat. Jadinya langsung macet gitu ya, karena nggak tahu burung gacor yang seperti apa gitu kan. Ya. Banyak pemula yang masih bingung di saat udah gacor jodohin gitu. Nah untuk pola rawatannya sendiri itu dari perbedaan jantan sama betina itu lebih mudah mana Mas Dayat? Kalau pola perawatan, kalau menurut saya mudah betina Mas. Mudah betina? Contohnya, kasih contoh. Contohnya kalau betina mungkin nggak dijemur pun dia tetap masih gacor Mas. Tapi kalau jantan biasanya agak ngurang Mas. Kalau menurut saya sendiri sih Mas. Nah selama ini Mas Dayat udah jadi konsultan sampai berapa Mas? Tadi kan belum sempat dijawab, cuma terawang-terawang. Saya mau tahu maksudnya sampai berapa coba? Ya kalau untuk saat ini yang ada di rumah ya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 Mas, betina 4. Jantan 3 udah konslet semua. Alhamdulillah Mas. Sudah 100% konslet berarti ya? Alhamdulillah. Dari 4 betina itu konsletnya itu jadinya seperti apa? Rata-rata apa dipasangin jantan atau paut dolohan atau apa? Kalau saya mainnya jantan semua Mas, jantan ngawin semua. Oh betina sama jantan. Betina sama jantan. Betinanya dikawinin. Kalau untuk jantannya sama ya? Sama. Di proses gacor sampai penjodohan gitu? Iya. Ya yang penting burung gacor dulu, gacornya ya yang penting kalau menurut saya sih kalau dianya dobelannya itu dalam artian udah stabil Mas, hari ini nupel 10 kali, hari besok 10 kali. Ya selama udah berlanjut-lanjut kayak gitu terus ya mungkin di antara birahi dan emosinya itu udah stabil Mas. Jadinya saya berani menjodohkan. Tapi kalau belum kayak gitu saya belum berani Mas. Jadi keluar itu ilmunya tadi waktu bingung penjodohan gitu. Maksudnya dobelannya udah kuat gitulah yang maksudnya bukan 10 kali atau 13 kali. Lebih kuat itu kita berani menjodohkan. Setelah itu tinggal wallahu alam ya Mas Dayat. Iya Mas. Tapi kebanyakan jadi ya? Ya alhamdulillah Mas. Kebanyakan jadi. Oke mungkin segitu dulu Mas Dayat. Nanti kita sambung perawatan ya, berbagi buat teman-teman. Siap. Tapi di lain waktu, karena saya ini mau lanjut ke tempatnya yang lain.
ada keperluan. Siap Mas. Terima kasih Mas banyak, sukses terus buat jenengan ya. Amin amin amin.